Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas edisi khusus ya teman-teman, yaitu mengenai kegiatan ini di Galuh Pro. Jadi kita saat ini sedang ada di Galuh, di gudangnya Galuh. Kita lihat kegiatannya apa sih selama masa corona, sehingga kita masih aktif ataupun masih produktif ya, kaitannya dengan di musim-musim yang untuk di kegiatan event kurang menentu karena adanya wabah ini ya, sehingga kegiatan kita seperti di rental itu tidak bisa berjalan. Nah, untuk itu kita langsung main ke gudangnya Galuh. Apa yang bisa kita lakukan, mungkin teman-teman bisa melakukan juga supaya video ini bisa menginspirasi teman-teman. Oke, untuk itu kita langsung aja simak ke dalam ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke gudangnya Galuh. Ini ruang keamanan, ada CCTV-nya teman-teman. Ada CCTV. Nah, ini ada Pak Toto sama Abah Toto sama Mas Koko. Nah, ini ada perlengkapannya dari Galuh. Yang mendigani ini langsung sama Pak Toto sama Mas Koko. Nah, kalau di musim-musim yang tidak menentu ini ya kita kegiatannya reparasi alat, atau mungkin kalau sudah lama nggak dipakai alatnya ya dipanasi. Ini mau ngapain Mas Koko? mau manasin power. Oke, ini powernya mau dipanasi dulu. Powernya merek apa aja nih Mas Koko? Wah, ini audio sound. Nah, jadi ini tipsnya teman-teman, setiap setiap lama power nggak dipakai itu sebaiknya dipanasi juga. Kalau lama udah nggak dipakai nanti jadinya lembab, nanti dipakai bisa saja trouble seperti itu. Nah, ini dipanasi. Tadi sebagian ada yang dibunyikan juga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri powernya. Nah, arahnya nano mereknya wakai. Mereknya beda-beda loh. Nah, mereknya banyak. Mereknya apa itu? Terus banyak pokoknya. Nah, mereknya wakai. Ini ada yang Studio Do. Terus ada SIE. SAE. Terus RDW. Lihat RDW ini. Ini Mas. Oh, ini anak RDW. Terus apa namanya mereknya? Ya, tolong merek. Ini semacam-macam. Nah, ES itu Studio Do. Ini powernya saya giling, bila mixernya. Ini mixer Behringer yang sering dipakai di lapangan. Kalau yang ini Alinhead seri T112. Mixer ini mantap. Nah, ini Alinhead T112. Ini raknya IDR48. Kalau yang ini oke, nanti kita bahas analog ya. Digital kan sudah banyak. Behringer sudah saya bahas. Kalau iLife mungkin jarang yang pakai ya. Kita bahas nanti yang analog. Analog ini kan jarang. Ini seri ML 3000. Nah, ini mixernya ada ML 3000. Kalau yang ditaruh sini tuh Bixon semua ditaruh di sini. Ini powernya. Nah, mungkin ya ini kalau aksesoris utamanya ya cuma ini ada manajemen 2, crossover analog, terus ini ada equalizer, ini ada equalizer juga. Banyak yang bertanya pelah tekniknya 2 ini fungsinya apa, yang bawah ini apa manajemen. Ada yang beranggapan ini adalah manajemen. Banyak yang tanya atau di komentar di YouTube itu ternyata ini bilang oh itu manajemen. Nah, ternyata ini bukan, ini namanya Clark Teknik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini produknya dari Clark Teknik, serinya DN
9340 Helix. Jadi ini sebenarnya ini equalizer 2 channel sama kayak ini, sama kayak yang atasnya ini, cuma ini versi digitalnya. Jadi versi digital dari Clock Technic. Ini equalizer 2, ini crossover analog, produknya dari Behringer. Ini manajemen dari Behringer, ini manajemen dari Paslab. Nah, kenapa manajemennya ada 2? Nah, kita tuh live kadang tidak tahu DLMS itu kapan ada trouble-nya. Nah, pasti kita harus punya namanya cadangan. Nah, cadangannya ya yang dipakai ada Behringer juga. Nah, yang dipakai biasanya Paslab, Behringer juga. Nah, kenapa Behringer diperlukan juga? Kami menggunakan Behringer yang ini. Ini kami pakai untuk subwoofer. Nah, kenapa subwoofer pakai manajemen sendiri ya? Karena powernya jenisnya banyak. Kanan kiri podo gak kok power itu? Beda mas, beda di subnya mas. Kalau Nah. 3W-nya sama saja. Kalau 3W kita sama semua. Nah, 3W-nya itu pakai Paslab ini HDC berapa 4800. Nah, tapi untuk power memang beragam subwoofernya. Kenapa beragam? Ya spekernya itu beragam dan powernya beragam pada saat itu ya. Akhirnya diseragamkan itu tidak mungkin karena barangnya sudah ada ini. Nah, jadi kita memaksimalkan barang yang ada, kita cocokkan dengan kemampuan sebuah speakernya, sehingga speakernya minta berapa ya kita kasih sesuai dengan permintaan speaker, sehingga powernya ini dicocokkan. Yang kurang mana ya itu yang mana yang kurang ya itu yang dicarikan penggantinya. Jadi nggak merubah terlalu banyak sehingga kita ngirit biaya. Yang penting sistemnya betul. Terus kalau terlalu banyak merek, terlalu beda jenis ya otomatis perlakuannya jadi lebih banyak. Resikonya seperti itu teman-teman. Jadi ini yang bisa disarankan di sini. Kalau power jenisnya terlalu banyak, speaker jenisnya terlalu banyak, maka perlakuannya jelas berbeda. Nah, makanya diperlukanlah sebuah manajemen sendiri untuk subwoofer karena powernya beda-beda, speakernya beda-beda. Nah, kakak Mas Koko, speaker apa itu? Speakernya ada RCF, Nah. BNC, Terus sama SPL, ada SPL mana ya? sama PD juga Ya. punya. Jadi ada empat jenis. Nah, itu kan banyak berbeda-beda, powernya berbeda-beda karena memang dulu belinya sudah seperti itu. Jadi kita ya nggak usah beli terlalu nggak perlu disamakan karena memang sudah ada barangnya itu yang dimaksimalkan. Jadi ya makanya butuh perlakuan sendiri. Nah, kalau yang di bawah ini dipakai untuk side fill. Jadi ada analog, ada digital. Jadi kalau digitalnya trouble bisa pakai analog. Ini namanya cadangannya. Sama nanti powernya juga ada cadangannya. Sebagian powernya masih ada yang di gudang sebelah. Nah, ini aksesorisnya. Nah, ini aksesoris legendaris. Nah, ada DPX 160, 166, Clock Technic, SPX, ada equalizer juga. Kenapa aksesorisnya ada 2? Ya, kalau di sini ini namanya aksesoris untuk prosesor output. Jadi kalau mixer keluar itu larinya ke sini di manajemen yang ini terserah jadi dipakainya. Kenapa ada equalizer ini? Ada macam-macam teman-teman. Ada yang dipakai preamp-nya saja, ada yang walaupun ada tapi ada yang nggak dipakai. Jadi sesuai kebutuhan. Kenapa butuh ada beberapa banyak aksesoris di sini. Nah, ini kalau dipakai kita live pakai analog. Nah, kalau pakai analog prosesor inputnya ini yang dipakai. Jadi bawa 2 source output sama inputnya. Dan ini kalau mungkin live untuk kebutuhan analog ini sudah jarang ya. Jadi makanya kalau yang punya kebutuhan khusus, yang permintaan khusus minta analog, nah kan rental menyediakan saja. Nah seperti itu. Ini alat-alatnya. Ini crossover analog juga ada sesuai dengan ya dibutuhkan kalau misalkan kita kondisinya misalkan tertentu ya baru dipakai. Tapi kita punya cadangan 3 ini. Kalau misalkan ada namanya di lapangan kita nggak tahu trouble-nya, kalau live jauh nggak punya spare, ya, spare-nya nggak perlu bagus-bagus. Ini sudah lumayan hasilnya. Nanti kita bahas.
Kegiatannya apa mawon Pak Tok nih liburan? Turu Mas. Turu Mas, resik-resik. Nah, bersih-bersih tujuannya biasanya gitu ya dilakukan. Ini yang memanasi power biasanya Pak Tok. Karo ngeceki kabel ini iki lho Mas. Nah, Maka sing pedhot grone. nah, jadi yang poin penting, nah ini yang sering di-sharing sama Pak Tok. Maka sing pedhot. Dia contohnya. Jadi kalau konektor ini yang dari power supply ya. Pedhot kabeh iki Mas. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini yang harus kita sering dicek. Jadi mayoritas kalau di Galuh nanti saya tunjukkan panelnya Galuh, nanti saya tunjukkan. Ini ada yang namanya setiap kabel AC itu kabel power ya, power cord. Nah, ini biasanya ada yang terjadian putus. Nah, contoh mau dicek sama Pak Tok ini, contohnya aja. Ini yang contohnya yang putusnya apa? Kadang yang terjadi groundnya nggak connect ya Pak Tok? Ya Mas, kadang grone Mas. Nah, yang sering terjadi kejadian itu groundnya sering putus. Nah, Iki gak sembung iki. ini nggak nyambung. Nah, ini Terang rumune kok. Hai, halo guys. Selamat siang. Masih puasa kan? Oh saya tidak. Wah kacau ini. Nah, iki sembung iki Pak Di. Contoh, nah ini nyambung. Yang nggak nyambung kayak apa Pak Tok? Iki sembung. Nyambung. Nah, kejadian. Grone pedhot. Nah, ini contohnya groundnya nggak nyambung. Sing marai gampang sulaya ya iki. Nang alat iki. Ini yang bisa merusak alat. Kenapa bisa merusak alat? Kalau alat itu kan sistem itu rata-rata nggak di-grounding. Contoh gini, misalkan sistem semua sudah di-grounding. Nah, contoh ini bisa kejadian pada mixer ya. Semua sistem instalasi di-grounding. Nah, tapi alat di panggung itu tidak di-grounding. Contoh, itu bisa merusak mixer. Contohnya, misalkan alat-alat panggung kayak gitu, misalkan big sound atau backlamp itu masuk ke atas alat-alat instrumen di panggung. Nah, ternyata di panggung itu nggak ada yang di ground. Yang diserang biasanya ada, kalau bisa IDR, bisa lokal yang ada di mixer ini, karena dia pasti mencari ground. Mana yang bisa mencari ground? Nah, rata-rata itu bisa merusak mixer karena ya faktor grounding seperti itu. Oke, jadi kegiatannya itu ngecek kabel-kabel supaya tidak putus. Yang kabel-kabel putus ya harus disortir. Nah, itu bahaya karena bisa merusak acara. Nah, ini panelnya yang dimiliki Galuh sama MCB, ampere meter, ini digital, ada volt sama hash. Nah, ini yang beda. Sama di sini ada grounding. Nah, ini yang ada groundingnya. Kalau ini dibuka, nah ini kan ada RST netral, ini groundingnya. Jadi outputnya ini ada 4 karena ini udah lama, tinggal direnovasi. Nah, nanti jadinya panelnya gini. Nah, ini ada RST. Nah, ini bahkan sudah ada netralnya di sini, plusnya juga sudah diketahui di panel ini. Nah, ini kan ada 4 netral, RST. Nah, groundnya digabungkan. Nah, ini hanya menambahkan kabel aja karena sebelumnya belum menggunakan grounding, dirubah menjadi grounding ya. Dirubah sedikit supaya tetap sistemnya benar, tujuannya betul. Jadi nggak perlu merubah banyak, semua dibongkar, tidak ditambahkan grounding. Nah, ini jadi semuanya sudah terinstalasi dengan grounding. Nah, contoh kabel lainnya juga gitu, semua menggunakan kabelnya isi 5 jadinya, walaupun pinnya 4 tapi dia ada kabel sendiri. Nah, ini untuk groundingnya, jadi ada kabel khusus untuk groundingnya. Nah, ini pakai skun. Nah, ini kalau kabel gensetnya ya kurang lebih besarnya seperti ini, berapa mili ya? Lupa. Lumayan ini besar ini untuk genset yang di samping. Nah, ini subwoofernya. Subwoofernya pakai planar. Nah, ini juga planar, ini dijual teman-teman. Yang butuh box planar ini dijual.
mau desain ulang. Nah ini yang planarnya semua bentuknya planar sama. Nah ini mau dijual murah nih, nanti mungkin kurang lebih sekitar 2 jutaan bisa pas kalau nggak salah, nanti ya sekitar 2 juta ini mau dijual kalau ada yang mau. Nah Nah ini set fill yang lama, ini set fill yang lama masih dipakai kalau ada event. Ini kabel isi 8 kiriman dari DLMS ke power. Kabelnya juga nggak mahal kok. Ini kabel merek-merek nggak mahal, nggak seperti ya merek-merek sederhana yang ada di pasaran, nggak mahal ini. Nah ini kabel-kabelnya teman bisa lihat sendiri. Ini stop kontak ya gini isi 3. Nah ini contoh yang belum diperbaiki. Nah ini kan groundnya putus ya. Nah ini harus diceki seperti ini teman-teman. Nah ini kan groundnya putus. Nah ini kan nanti yang diperbaiki. Ini contoh AC yang sudah lulus seleksi. Jadi ini AC-nya connect groundingnya plus main ground nyambung karena ada AC yang nggak connect. Nah ini yang mau diperbaiki nantinya. Nah jadi ini plus minus sama groundnya. Contohnya kan gini, kalau nggak tahu groundnya putus dipakai live ya bahaya. Nah jadi ini yang mau diperbaiki, diceki lagi nanti ini berikutnya. Nah ini di iBox-nya ada yang pakai kelak teknik, ini Pro DI 2 ya. Nah ini buat keyboard, jadi stereo langsung 1 DI aja. Ini di iBox, ini sub-subnya ya, ini middle-nya ada 12, jadi kalau di line array digantung low 3, middle-nya ini 6, itu bisa, jadi satu line array bisa 9 baris ya. Nah ini middle-nya ada 12, ini low-nya di bawah ini. Nah, banyak yang kotor soalnya lama nggak keluar ya gini. Ini low-nya ada 6, low-nya 3. Kalau persisi kalau pakai full ya low-nya 3, ini mid-nya bisa 6 persisi. Nah seperti itu. Jadi kegiatannya kalau lagi libur di masa corona ini ya memperbaiki kabel semua diceki, speaker diceki. Terus ini ada genset, ini yang genset yang dipakai Galuh. Nah ini gensetnya, ini kapasitas 87 kVA. Nah ini gensetnya, ini kapasitas untuk 87 kVA. Kalau event-event mulai dari besar ya genset yang dipakai ini. Dulu ada yang kecil tapi sekarang udah dipensiunkan yang kecil karena kapasitas powernya ya terlalu besar. Karena powernya Galuh itu speakernya wattnya besar, powernya besar, sehingga gensetnya harus besar. Kalau genset kecil ya nggak angkat, jadi harusnya pakai genset yang besar. Nah nanti kalau sudah panas bisa dimatikan.